warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang etika dan norma kewirausahaan. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Nama saya Nurul Hafizah. Nama saya Siti Maria. Saya Mariam Nisa Lukmanami. Nama saya Tri Azmita. Nama saya Elisa Juliana. Saya Amira. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, kami ada sedikit kata motivasi yang ingin kami sampaikan. Kata motivasi ini dari Selwyn the Goodwin. Success in business doesn't depend on what you say, what you hear, what you feel, and what you see. It depends on what you do. Artinya, sukses dalam bisnis tidak tergantung pada apa yang kamu katakan, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, serta apa yang kamu lihat. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Topik hari ini, etika dan norma kewirausahaan. Yang kedua, prinsip etika kewirausahaan. Yang ketiga, cara menerapkan standar etika. 4. Tanggung jawab perusahaan. 5. Etika berwirausaha untuk pengajar dan mahasiswa. Yang keenam, pendidikan etika kewirausahaan untuk anak. Yang ketujuh, profil tokoh wirausahaan. Etika dalam kewirausahaan. Setiap wirausahawan dalam menjalankan tugasnya selalu berinteraksi dengan pihak lain. Pihak lain itu loyal terhadap wirausahawan bila dia mampu menjaga etika yang baik dan yang benar. Loyalitas pihak lain itu menentukan maju atau mundurnya organisasi wirausahawan itu. Menurut Rimar, etika adalah komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang salah. Individu atau kelompok dalam kewirausahaan disebut stakeholder. Istilah itu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal adalah mereka yang aktivitasnya berbeda di dalam organisasi itu. Misalnya, karyawan, investor, manajemen, sedangkan eksternal adalah mereka yang berpengaruh terhadap organisasi, tetapi di luar organisasi. Misalnya, pelanggan, kreditor, pengatur, pemerintah, dan masyarakat umum. Menurut Zimmerer, dikenal 3 tingkatan norma etika, yaitu berlaku bagi masyarakat umum, kaya atau miskin, tahu atau tidak tahu, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi memberi arahan penuh pada setiap orang dalam organisasi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, sikap mental individual untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal, bernilai norma dan sikap mental kita berasal dari keluarga, agama, sekolah, serta pengalaman. Prinsip etika kewirausahaan akan dijelaskan oleh Tri Azmita. Selanjutnya itu ada prinsip etika kewirausahaan. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip kewirausahaan yang berdasarkan
pendapat para ahli yang sudah digabungkan menjadi satu. Di antaranya yaitu jangan takut gagal, semangat, kreatif dan inovatif, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko, sabar, ulet dan tekun, harus optimis, ambisius, pantang menyerah, peka terhadap pasar atau dapat baca peluang besar, kemudian berbisnis dengan standar etika, mandiri, jujur, dan peduli lingkungan. Nah, yang pertama itu pada poin 1, jangan takut gagal. Nah, di dalam kita melakukan kegiatan wirausaha itu, kita jangan takut gagal untuk mencoba. Ini juga bersangkut paut dengan optimis. Nah, kita harus optimis. Jangan takut gagal. Jangan mikirnya, nanti saya bakal gagal nih di sini, atau saya nggak bisa di sini, gitu. Kita harus coba, gitu. Kemudian semangat. Nah, dalam melakukan sesuatu harus dengan semangat. Semangat yang tinggi, yakin kalau apa yang kita lakukan akan berhasil. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah, kita juga harus kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. Kita harus kreatif menciptakan hal-hal baru untuk kita suguhkan kepada orang-orang. Nah, gitu. Kemudian bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Sesuatu hal atau kegiatan apapun itu pastinya akan kita perhitungkan dengan baik kan. Gak mungkin kita langsung ambil keputusan ini, ambil keputusan itu tanpa perhitungan yang matang. Kemudian harus sabar, ulet, dan tekun. Nah, kita harus sabar untuk apapun nanti ya terjadi. Kemudian ambisius. Ambisi kita harus kuat untuk melakukan suatu kewirausahaan. Kemudian pantang menyerah. Nah, di dalam satu usaha itu kita hendaknya pantang menyerah. Kenapa? Kalau kita sudah menyerah dulu, itu nanti hasilnya akan setengah-setengah atau gagal sedikit. Sudahlah, ini aku nggak bisa di sini gitu kan. Nah, jadi tuh kita harus coba terus sampai kita berhasil. Selanjutnya itu peka terhadap pasar atau dapat baca peluang pasar. Nah, di sini untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, kita juga harus memperhatikan peluang di pasaran, peluang di pasar. Apakah nanti produk kita akan laku di pasaran gitu. Kemudian berbisnis dengan standar etika. Jadi kan udah ada nih etika kewirausahaan itu jujur, tanggung jawab, tepat janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati serta mengejar prestasi. Nah, kita berbisnis itu melakukan sesuai dengan standar etika yang ada. Kemudian mandiri. Kemudian ada jujur tadi kan juga termasuk dalam etika dan peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini dalam melakukan suatu kegiatan atau menghasilkan suatu produk itu kita juga memperhatikan keadaan lingkungan. Selanjutnya, etika kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh Amira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika kewirausahaan. Nah, etika kewirausahaan ini sangat itu bagi pengusaha. Nah, etika kewirausahaan itu yang pertama kejujuran. Nah, seorang pengusaha ini harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Nah, jika tanpa kejujuran, maka usaha yang dilakukannya tidak akan maju.
karena tidak dipercayai oleh konsumen atau karyawan. Nah, selanjutnya itu bertanggung jawab. Seorang pengusaha ini harus bertanggung jawab setiap tindakan yang dia lakukan. Selanjutnya itu menepati janji. Nah, pengusaha juga harus menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau pergantian. Nah, jika pengusaha tidak menepati janjinya, maka setiap pihak pasti tidak akan mempercayainya lagi. Nah, selanjutnya itu disiplin. Disiplin, pengusaha itu dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam hal pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Selanjutnya itu taat hukum. Pengusaha harus selalu dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Jika pengusaha tidak taat pada hukum, maka akan berakibat fatal untuk usahanya nantinya. Selanjutnya suka membantu. Nah, pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Pengusaha akan terkesan baik jika dia mempunyai sikap saling membantu. Selanjutnya itu komitmen dan menghormati. Nah, pengusaha ini harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Selanjutnya, mengejar prestasi. Nah, pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasinya. Dia tuh tidak pantang menyerah dengan apa yang diusahakannya. Baiklah, selanjutnya cara mempertahankan standar etika yang akan dijelaskan oleh Maria Misa. Baiklah, selanjutnya yaitu mempertahankan standar etika. Pada kewirausahaan ini ada standar etika yang harus kita pertahankan. Di sini kami mengambil 10 cara mempertahankan standar etika, yaitu yang pertama menciptakan kepercayaan perusahaan. Di sini menciptakan kepercayaan ke perusahaan itu akan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. Terus yang selanjutnya, yang kedua, mengembangkan kode etik. Pada mengembangkan kode etik ini, suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Selanjutnya yaitu menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Nah, dalam menjalankan kode etik secara adil dan konsisten di sini adalah kita itu harus dalam kode etik itu harus adil, tidak boleh curang, dan harus konsisten tentang apa yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya yaitu melindungi hak perorangan. Yang kelima, mengadakan pelatihan etika. Selanjutnya itu adalah melaksanakan audit etika secara periodik. Dan yang ketujuh, mempertahankan standar
yang tinggi tentang tingkah laku dan jangan hanya aturan. Di sini kita harus menjaga tingkah laku kita juga, tidak hanya turut pada aturan, tetapi juga harus menjaga tingkah laku kita untuk mempertahankan etika dalam kewirausahaan tersebut. Selanjutnya, menghindari etika yang tercela setiap saat dan diawali dari atasan. Yang ke-9, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Nah, di sini dimaksudkan komunikasi dua arah ini sangat penting untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. Yang terakhir yaitu melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Nah, di sini dalam mempertahankan standar etika pada perusahaan tidak hanya atasannya saja. Karyawan juga harus berpartisipasi pada mempertahankan standar etika ini. Pada karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika yang harus dipertahankan. Tanggung jawab perusahaan yang akan dijelaskan oleh Elisa. Nah, yang keempat itu adalah tanggung jawab perusahaan. Dalam suatu organisasi kewirausahaan, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disingkat dengan TJSP. Pada dasarnya, berawal dari rasa tanggung jawab secara personal pada suatu lingkungan dunia usaha yang muncul dari pribadi-pribadi yang peka terhadap sesama. Nah, tanggung jawab sosial ini merupakan bagian dari etika bisnis yang berwujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dari lingkungan sekitarnya. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, komunitas, masyarakat, dan sebagainya. Maka sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya harus memperhatikan etika dari tanggung jawab sosialnya. Nah, di sini ada 6 bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial kepada konsumen ini bukan hanya seputar penyediaan barang atau jasa saja, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek yang merujuk kepada pendekatan utilitarian yang mana perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki manfaat kepada konsumen itu. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang kedua ya, nah perusahaan itu wajib memberikan rasa aman, nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil, dan juga memberi fasilitas untuk mengembangkan diri karyawan itu. Nah, yang ketiga itu yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Nah, jika pada perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, tetapi perusahaan itu tidak memiliki masalah keuangan, maka perusahaan itu wajib memberitahukan masalah itu kepada kreditor. Nah, itu jika mereka mengalami masalah keuangan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Nah, dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil oleh kepentingan pemegang saham. Yang kelima, yaitu tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Yaitu seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha itu, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi diharapkan perusahaan itu harus ramah kepada lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas dengan memberikan bantuan sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
wadah usaha, atau hal yang dibutuhkan masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan ini salah satunya yaitu memberikan citra positif dan nilai lebih dari bagi perusahaan itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Maryam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan itu berawal dari rasa tanggung jawab secara personal, yang kemudian akan berkembang atau munculnya rasa tanggung jawab sosial perusahaan. Berangkat dari keadaan tersebut, lahirlah suatu konsep, yaitu konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berada pada sasaran kewajiban-kewajiban moral. Dari kewajiban-kewajiban moral ini bergerak antara kesejahteraan pada lingkungan tertentu. Hal ini menimbulkan suatu konsep bahwa yang harus diwujudkan adalah kesejahteraan bersama. Dalam hal ini perlu dilakukan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi suatu pelaksanaan untuk menerapkan yang pertama, upah minimal yang pantas untuk hidup layak. Yang kedua, keselamatan kerja yang cukup untuk melindungi tenaga kerja. Dan yang ketiga, jaminan sosial yang pantas untuk masa depan tenaga kerja dan keluarganya dengan pantas. Selanjutnya, etika berwirausaha untuk pengajar dan mahasiswa. Etika berwirausaha untuk pengajar. Yang pertama, karena pengajar itu adalah pekerjaan pokok, tapi tidak menghentikan bahwa pengajar tidak boleh memiliki pekerjaan sampingan, yaitu berwirausaha. Di sana mereka akan mengembangkan kreativitasnya, tetapi harus memiliki etika berwirausaha, yaitu citra pengajar, mementingkan kerja pokok, tidak mengganggu dedikasi dan sekarakter dengan pekerjaan pokok. Yang selanjutnya, etika berwirausaha untuk mahasiswa. Mahasiswa juga bisa berwirausaha dengan cara mengembangkan dirinya sebelum terjun ke lapangan. Mahasiswa untuk mandiri secara ekonomi setidaknya mempunyai kekuatan, yaitu fisik, otak, dan korps atau mahasiswa. Maka memiliki kekuatan pula untuk berwirausaha. Yang selanjutnya, pendidikan etika kewirausahaan untuk anak. Pendidikan etika kewirausahaan untuk anak ada 10. Yang pertama, dirangsang rasa ingin tahu dan perkembangan intelektualnya. Sejak dini, anak sudah dilatih untuk mempertanyakan kenapa hal tersebut terjadi, bukan hanya diberitahu saja. Dan yang kedua, perankan Anda sebagai majikan anak Anda. Nah, ketika anak sudah berumur lebih dari 2 tahun, berilah dia pekerjaan kecil yang dia kuasai dan menantang kesanggupannya. Sekalipun sebenarnya bantuan itu sangat mengganggu, misalnya menyuruh untuk mengambilkan koran, sepatu, atau menyiram tanaman. Yang ketiga, berilah pujian. Berilah pujian kepada anak ketika anak tersebut berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang keempat, doronglah kreativitasnya. Jadi, kita sebagai orang tua harus menunjukkan sikap yang sabar terhadap anak. Biarkan anak tersebut mencoba untuk sesuatu yang belum diketahuinya. Yang kelima yaitu ajari anak untuk berambisi. Berilah anak uang saku yang besar, kurang dari cukup. Jadi anak tersebut sudah tahu apa yang dia inginkan. Yang keenam, ajari untuk bersikap optimistik, yaitu sukses dihasilkan melalui optimisme, dan beroptimis adalah guru optimisme. Lalu yang ketujuh, ajarilah sifat bersahabat dan terampil dalam kehidupan sosial. Anak-anak harus mengerti bagaimana pantasnya dia bergaul dengan orang lain. Sebab sukses dalam komunikasi sosial adalah aset penting dalam menanjak ke tangga sukses yang lainnya. Lalu yang kedelapan, sertakan anak dalam diskusi keluarga tentang uang.
Jadi kita harus terbuka kepada anak untuk masalah uang sekalipun, agar dia menghargai berapa uang yang dikeluarkan untuk dirinya. Lalu yang ke-9, didiklah anak berkarir sejak masih di sekolah dasar. Jelaskan kepada anak bahwa hubungan antara minat dengan lingkungannya. Jika anak berminat pada olahraga atau seperti sepak bola, katakan pada anak tersebut bahwa kita bisa hidup dari sepak bola tersebut. Misalnya dia bisa menjadi atlet. Lalu yang terakhir, ketika beranjak dewasa, ajarilah bekerja part-time. Ini merupakan bagian pendidikan yang penting. Pada saat ini, anak-anak Anda benar-benar bekerja kepada orang lain. Di sini kami memilih Ibu Susi Pujastuti sebagai tokoh wirausahawan yang kami idolakan. Mengapa kami mengidolakan Ibu Susi Pujastuti? Itu karena kami melihat dari kepribadiannya. Bu Susi ini dia lulusan SMP. Dia juga sempat melanjutkan ke SMA, namun putus di kelas 2. Nah, selanjutnya itu dia melanjutkan bisnisnya dengan modal 750.000 sebagai pengepul ikan pada masa itu. Kemudian dia juga jago berbahasa Inggris. Kenapa kami mengidolakannya juga salah satu ini, karena apa? Kalau dipikir-pikir ya, tamatan SMP itu berapa lah cuman kan, tapi ibu ini jago bahasa Inggris. Nah, kemudian Bu Susi juga dijuluki sang putri laut, karena dia berhasil juga mengembangkan usahanya. Dia dia mempunyai PT ASI Pujastuti Avianto. Kemudian dia juga seorang bos maskapai penerbangan. Satu-satunya pesawat yang Ibu Susi miliki itu digunakan dia untuk mengangkut lobster dan ikan segar hasil tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia untuk disebarkan ke pasar-pasar yang ada di Jakarta dan Jepang, kayak gitu. Selanjutnya, ibu ini juga merupakan seorang wanita yang berani dan cerdas. Maka itulah kami sepakat untuk memilih beliau menjadi tokoh wirausahawan idola kami. Berikut kata-kata motivasi dari Bu Susi, yaitu bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Kemudian ada juga orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses? Karena sukses adalah komitmen dengan apa yang kita jalani. Kemudian, cita-cita yang tinggi memang bukan kunci kesuksesan, tapi rahasia orang sukses adalah memiliki cita-cita yang tinggi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami tentang etika dan kewirausahaan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.